Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak Bapak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi? Sudah, Pak. Yakin sudah sarapan? Sudah. Terus, oke. Adika sarapan apa tadi? Ayam sama nasi. Apa lagi? Ayam dengan nasi. Ada kandungannya. Di ayam ada kandungan apa? Bunga. Sudah sarapan tadi? Udah. Pakai sayur dari harapannya? Oke, Pak. Hebat lagi. Lanjut. Sudah sarapan semua kan? Sudah sehat semua kan? Lanjut. Mari kita semangat belajar. Sebelum belajar mari kita berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas Gilang. Pimpin Gilang. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keberkahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Baik Bapak yang memberikan ilmu kepada kalian dan kalian mendapatkan ilmu dari Bapak menjadi pelita penerang dalam menjalankan kehidupan kita sampai dewasa kelak. Baik, lanjut. Siapa yang tidak baik? Bapak absen dulu ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Bapak absen dulu karena kebiasaan kita sebelum kita melaksanakan sebuah aktivitas atau pekerjaan, kita cek dulu salah satunya dengan kita absen. Bapak absen dulu ya. Dengarkan Bapak. Mutiara. Hadir, Pak. Pak. Lulu, Tiria, Nakita, Hadir, Pak. Bat, Maisa, Ananda, Putri, Pak. ya, Dira, Amelia, Hadir, Pak. ya hebat lagi, M, Padlan, Hadir, Pak. kemana M Padlan? Sakit dia, ya. Raiza, Hadir, Pak. hebat lagi Raiza, Sakira Cahaya, Hadir, Pak. Jod, Wika, Aulia Fitri. Hadir, Pak. Lanjut, Andani, Amelia Fitri. Hadir, Pak. Mana dia? Hadir, Pak. Juga sakit. Pak. Oh iya, sakit apa dia? Pak. Lanjut. Aprilia Andika Pratama. Hadir, Pak. Tos. Tos. M Ramadhani Najwan. Hadir, Pak. Tos. Aura Wulandari. Hadir, Pak. Tos. Gilang Saputra. Hadir, Pak. Hebat. Maisa Nasinta. Hadir, Pak. Mudah-mudahan dia hadir ini kita bersemangat belajar agar ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Good.
semangat kita, mari kita nyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Apa kan lagu Hari Nasional, lagu nasional Hari Merdeka? Ya. Ayo, jadi kita mulai menyanyikan lagu Merdeka. Mana? Ayo kita rayakan Hari Indonesia. Duduk semuanya. Nah, duduk. Duduk yang rapi, fokus, dengarkan lagi Bapak. Kita lanjut lagi. Fokus, konsentrasi kita akan menerima lagi pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita menyampaikan, sebelum kita berjalan, sebelum kita memulai, mari kita ucapkan lagi kesepakatan kita yang telah kita buat bersama di awal kemarin kita duduk di kelas 4. Pertama, siapa yang masih ingat lagi? Nomor 1 kesepakatan kita. Masuk kelas tepat waktu. Iya hebat. Pertama, masuk kelas tepat waktu. Tepat waktu ini artinya kita harus disiplin. Yang kedua, iya, biasakan kita mendengarkan penjelasan guru itu kita dengarkan dengan utuh, dengan sempurna agar kita tidak gagal paham, dan biasakan waktu Bapak dan Ibu guru dan siapapun yang sedang berbicara jangan kita memotong. Nah, lanjut. Yang ketiga, pergi. Nah, itu lagi kita.
bersih, rapi. Nah, itu yang kita kerjakan itu menjaga kelas itu baik keamanannya, kerapiannya, kebersihan itu harus kita jaga bersama. Contohnya, kalau kotor, lantainya kita sapu. Kalau ada kawan yang ribut, kita diamkan, kita tenangkan, kita damaikan kelas kita. Lanjut. Yang keempat. Ini juga sangat perlu. Berbicara yang sopan, yang baik, beretika, kita berakhlak mulia. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan contoh berbicara yang baik dan sopan itu? Tidak mencarut. Yang bagus bilang tidak mencarut. Hebat. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Tidak ngomong kasar. Tidak ngomong kasar. Tos lagi dia. Lanjut. Ada lagi yang mau memberikan jawaban? Apa? Aku yang jelas. Tidak melawan. Oh iya. Hebat. Lanjut. Yang nomor 5. Saling membantu. Saling membantu. Siapa yang tahu apa contoh perbuatan yang saling membantu? Apa Wika? Yang membantu teman di dalam mungkin dia kesulitan, kesusahan. Contohnya secara sederhana, umpamanya mesin, dia tidak punya atau pensilnya patah. Iya. Jadi kita apakan dia tadi Wika? Kita bantu dia, kita pinjamkan dia. Itu namanya kita telah melaksanakan saling membantu. Lanjut. Yang keenam. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan. Mengingatkan lagi teman yang melakukan kesalahan. Ini yang perlu kita, ini yang selalu terjadi. Kawan salah, apa yang harus kita lakukan? Kita ingatkan, karena kalau kita tidak ingatkan, tadi kan waktu ini selalu nih terjadi yang perbuatan ini. Jadi kita harus mengingatkan kawan. Apa yang selalu terjadi itu? Kadang kawan itu salah tersenggol atau di sini mengingatkan lagi, mungkin kawan itu lupa menyapu, atau mengingatkan lagi kawan itu berbicara yang kotor. Kita ingatkan, tapi mengingatkannya itu dengan sopan kita, santun kita, beretika kita, berakhlak yang baik kita. Itu kesepakatan kita ini harus kita laksanakan setiap hari, bahkan setiap saat. Apabila kita telah masuk ke dalam kelas kita, kesepakatan ini harus kita laksanakan setiap saat. Bisa? Bisa. Yakin? Yakin. Yes. Itu. Yes. Yes, saya akan bilang. Lanjut. Ini kita mulai lagi masuk pelajaran kita hari ini. Apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Sebelumnya dengar dulu Pak Jalan. Karena tumbuhan itu juga makhluk hidup. Kita manusia juga makhluk hidup, ya kan bilang? Kita juga makhluk hidup. Tumbuhan itu juga makhluk hidup. Seperti kita manusia. Kita manusia ini memiliki kaki, memiliki badan. Ya kan Dika? Dika punya badan? Coba pegang badan Dika. Kemudian dia mempunyai, kalau kita jari, kalau dia mempunyai daun, kemudian dia mempunyai bunga apa? Bunga.
mempunyai biji. Nah, itu bagian tumbuhan. Bagian itu, kalau kita tadi tubuh kita, sekarang bagian tumbuhan lagi. Nah, pertama, tadi kita mempunyai kaki. Kalau tumbuhan mempunyai akar. Iya. Tadi kita mempunyai badan. Kalau tumbuhan mempunyai apa dia itu? Mempunyai mesin. Iya. Tadi kalau kita mempunyai jari ini, kalau tumbuhan bunga mempunyai apa dia? Mempunyai daun. Iya, hebat lagi ya Citra. Tumbuhan mempunyai daun. Kalau kita mempunyai kepala, kalau tumbuhan itu mempunyai apa dia? Mempunyai bunga dia. Kemudian setelah tumbuhan itu lengkap sama dengan tubuh kita, dia akan menjadi kekuatan. Siapa yang tahu kekuatan apa yang ada pada diri tumbuhan? Apa? Kekuatan Durung? Kekuatan? Kekuatan memberikan energi kepada kita sebagai sumber makanan. Karena kita pada umumnya makhluk hidup ini makan dari tumbuhan. Betul tidak Najwan? Nah, kita makan nasi dari tumbuhan. Apa nama tumbuhannya? Mesir. Nasi yang kita makan itu apa nama tumbuhannya? Mesir. Padi. Apa lagi dulu? Jod. Materi kita minggu ini adalah bagian tubuh tumbuhan. Tadi Bapak kan menjelaskan baru sekilas. Kan itu kan Bapak baru menjelaskan sekilas membandingkan tumbuhan itu juga punya tubuh. Kita manusia juga punya tubuh. Sekarang mari kita minggu ini akan kita bicarakan minggu ini akan kita tos dulu. Bicarakan, kita Bapak jelaskan bagian tubuh tumbuhan. Karena tumbuhan itu juga memiliki tubuh. Nah, kan baik-baik. Tengok. Nih. Ini adalah satu batang tumbuhan yang lengkap bagian-bagian tubuhnya. Kembali fokus sini tengok. Ini salah satu tumbuhan yang ada di meja Bapak ini. Ini mari kita tengok, kita lihat, fokus kita. Ini bagian-bagian tumbuhan itu mana-mana saja. Tengok. Pertama ini akar. Ya, hebat lagi. Sudah itu ini apanya? Ya, hebat lagi. Sudah itu ini apanya? Tos dulu. Tos. Nah, semuanya, oke? Berarti udah tahu tumbuhan itu memiliki beberapa bagian. Nah, itulah pelajaran kita, materi pelajaran kita minggu ini yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas agar menjadi wawasan bagi kita, ilmu bagi kita, bermanfaat bagi kita. Karena kita tumbuhan itu wajib kita mengenalnya. Karena sebagian besar orang tua kita mata pencariannya bertani
yaitu menanam. Ada yang menanam sayur, ada yang menanam sawit, ada yang menanam timun. Itu semuanya adalah tumbuhan. Ayo, semangat lagi. Kita tepuk semangat. Coba semuanya berdiri. Ayo kita berdiri. Ayo kita tepuk semangat agar jiwa kita, pikiran kita happy lagi, fresh lagi. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Duduk kembali. Baik. Kita akan mulai lagi belajar. Sebelum belajar, coba pasang sabuknya. Pasang sabuk pengaman. Fokus. Dengarkan Bapak. Konsentrasi. Setelah dipasang sabuk pengamannya, fokus. Dengarkan Bapak. Nah, apa tujuan kita belajar tentang tumbuhan itu? Tujuannya yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Mengidentifikasi itu kita menentukan ini bagian akar, kan gitu kan? Ini bagian batang, ini bagian daun, ini bagian bunga. Jadi kalau kita sudah bisa mengidentifikasinya, jadi tujuan itu jelas dia. Tujuan kita belajar ini mengidentifikasi. Tujuan yang pertama mengetahui akar, yang kedua mengetahui batang, mengetahui daun, dan mengetahui bunga. Itu tujuan yang pertama. Tujuan kedua mendeskripsikan fungsi tubuh tumbuhan. Mendeskripsikan, tengok ini bunga Bapak ini. Mendeskripsikan itu kita gambarkan. Nah, kita gambarkan tumbuhan itu kan mempunyai fungsi masing-masing itu. Nah, itu apa yang mendeskripsikan fungsi tubuhnya itu. Ya, kita gambarkan contoh. Akar. Siapa yang sudah tahu apa fungsi akar itu? Ya bagus, sudah jawabannya tuan. Akar menyerap air di tanah dan menyerap Unsur hara. Ya, hebat. Apa maksudnya begitu? Ada enggak bertanya tentang tujuan pelajaran kita ini? Ada? Dulu. Dika, Gilang? Agar kita iya. Lanjut. Kemudian apa lagi? Tujuan sudah. Manfaatnya lagi kita mempelajari. Manfaat kita mempelajari manfaat mempelajari kita mengenal tumbuhan. Apa kira manfaatnya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa kira-kira manfaat kita mempelajari mengetahui tumbuhan? Nah, saya tahu. Saya tahu. Dulu tahu. Salah satunya kita mempelajari manfaat
tumbuh-tumbuhan sekarang. Contoh, kalian ingat nggak dengan pohon kelapa? Ada nggak kira-kira manfaatnya? Ada. Contoh aja lah, manfaat salah satu dari tubuh pohon kelapa itu batangnya apa? Membuat tiang tenda. Iya ya, malu-malu. Jawabnya tiang tenda, iya. Tiang jembatan, iya. Maka begitu. Apalagi manfaatnya? Dia memiliki buah tidak? Punya. Ada tidak manfaatnya? Ada. Itu salah satu pohon kelapa ya. Banyak manfaatnya, itulah salah satu tujuan dan manfaat kita belajar ini mengenal tumbuh-tumbuhan itu. Nah, sebelum kita memasuki materi, mari kita kita saksikan video ini. Nah, tengok, kita saksikan, fokus, saksikan videonya, diamati yang akan menjadi pelajaran kita tadi. Belanja yuk di ufitstore.com. ufitstore.com. Kita tengok ya. Kan? Tengok. Nah, itu ada seperti Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. simak baik. Ingat-ingat. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun.
Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akar? Ini akar. Yang mana akar? Besar suaranya. Jawab. Di bawah biji. Ya, terus. Ini batang. Yang mana daun? Ini daun. Yang mana bunga? Mantap, iya. Ini bunga. Yang mana buah? Ini buah. Yang mana biji?
Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, berdiri lagi kita. Berdiri. Sebelum lanjut ke sebelum kita menyanyikan lagu bagian tumbuhan, tadi kan kita sudah menyaksikan bagian-bagian tumbuhan tadi. Sebelum kita menyanyikan, ada enggak yang mau bertanya? Tidak paham semuanya? Tidak paham semuanya kan? Iya, tadi kan itu dari tayangan video kita tadi sudah diberitahukan bagian-bagiannya, fungsinya secara sempurna. Ayo kita nyanyi melakukan bagian tubuh manusia. Mari kita lanjutkan lagi kita dengan berdiskusi. Sebelum kita berdiskusi, mari kita lihat video mengamati fungsi batang. Sebelum kita berdiskusi ini, kita amati dulu, kita tengok baik-baik, kita simak. Kalau ada keterangannya, kita amati bagian-bagiannya dari tayangan ini. Fokus, tengok layar kita atau papan tulis kita. Assalamualaikum Pak Basri. Saya akan mengamati fungsi batang. Bahan yang dibutuhkan daun seledri, bunga warna Tengok, putih, kita. 2 buah botol, 2 buah pewarna makanan
menjawab pertanyaan yang ada di buku IPA halaman 3. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada seledri dan bunga? Seledri dan bunga berubah warna mengikuti air yang disekapnya. Pertanyaan kedua, cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri dan bunga. Apa yang kita amati? Kita potong. Ternyata pada bagian batang daun seledri terdapat rongga yang berisi air berwarna merah, sedangkan bagian batang dari bunga berwarna putih tidak terdapat air karena batangnya padat. Pertanyaan ketiga, bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Bagian batang. Apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Batang berfungsi untuk penopang tanaman supaya tetap berdiri tegak, untuk alat perkembangbiakan, lalu mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Terima kasih Pak Basri. Assalamualaikum. Nah, itu kan ada pertanyaan. Nah, kita jawab per kelompok. Nah, kan jadi sudah dibentuk kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok. Nah, kita jawab pertanyaan hasil tayangan tadi. Coba diskusikan jawaban dari pertanyaan yang ada di tayangan tadi. Coba, nah, jawab. Citra, bantu kawannya Citra. Ada kendaraan ini? Ada. Setelah tangkai bagian dipotong, apa yang diamati? Bagian tumbuhan apa yang kita amati pada Ini ada kendaraan ini? Sudah. Oke. Bisa mesir? Ya. Bisa tiram? Nah, oke, lanjut. Ini ada apa nih? Dan bunga Nah, 2. ya. Bisa tak? Bisa kan? Oke, baik. Nah, dah. Coba dong. Boleh. Dijawab, diskusikan sama-sama kan. Nah, kan tadi kita menyimak tadi itu, tayang tadi itu. Nah, kita diskusikan sama-sama apa pertanyaan dari teman kita yang ada tayang tadi itu kita jawab. Nah, kita diskusikan ya jawabannya. Ya, di sini. Saya kira
Kan menyimak tadi kan kira. Nah, kalau menyimak kita dengan tanya kita jawab otomatis kita akan bisa menjawabnya. Pertanyaan tadi bagian-bagian tumbuhan apa fungsinya kan gitu. Kan Dika? Ini ada kendalanya. Bisa? Bisa kan Najwan? Ya, hebat. Tidak, Pak. Ya. Ada yang mau bertanya? Nah, Rika? Ya, Gilang? Paham tuh? Alisa? Kita jawab kan? Ya kalau kita semua baik-baik kan kita jawab. Kalau tidak kita simak dia, ya lupa deh. Tapi kan kita kan fokus tadi. Ini ada pertanyaan? Tidak. Bisa terjawab semuanya? Bisa dulu? Contoh dulu. Iya. Tos. Bisa. Kita tengah. Iya. Asisa. Oke. Didiskusikan, kerjakan. Tanya dulu, bisa dulu. Bisa, Rika? Bisa Rika? Terima kasih. Yuk, sebelum presentasi hasil diskusi kita, mari kita semangat dulu bersama-sama. Kita beri semangat lagi jiwa kita agar hasil diskusi kita tadi itu lengket di otak kita. Kita happykan dulu, kita senangkan dulu jiwa kita dengan pikiran kita. Ayo kita tepuk tangan semangat. Bisa kan? Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Kali lagi. Tepuk semangat.
bersemangat dengan memberikan tepuk semangat, kita akan mempresentasikan atau akan membacakan hasil dari diskusi kita menurut kelompok kita masing-masing. Kelompok siapa dahulu atau kelompok berapa yang berani mempresentasikan hasil diskusinya? Nah, kelompok satu dulu. Siapa yang akan menyampaikannya? Sinta. Sinta akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok satu. Coba kelompok lain didengar, disimak hasil diskusi dari kelompok satu. Dah, bacakan Sinta. Apa yang terjadi pada batang seledri dan bunga? Jawaban. 1. Daun berubah warna sesuai air dalam gelas. 2. Setelah sampai bagian bawah dipotong, apa yang diamati? Jawaban. Di dalam batang terdapat air. 3. Bagian tumbuhan apa yang kita amati? Jawaban. Batang. 4. Apa kira-kira fungsi dari bagian tumbuhan tersebut? Fungsi batang untuk menghantarkan mineral dan mineral makanan. Jawab. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada teman kita Sinta. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, tolong kita. Iya. Ada lagi yang mau menyampaikan, mempresentasikan hasilnya? Kelompok 3. Siapa yang mewakilinya? Najwan. Dibesarkan suaranya Najwan. Biar dengar oleh kawannya hasil diskusinya itu. Bersemangat kita. Coba fokus kita dengarkan presentasi dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Najwan. Oke, saya nama Najwan dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang terjadi pada seledri dan bunga? Setelah tangkai bagian dipotong, apa yang diamati? Bagian tumbuhan apa yang kita amati pada pelahan ini? Apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Jawabannya, daun berupa warna sesuai air dalam gelas. Pada batang seledri terdapat air warna merah. Pada batang bunga tidak terdapat air karena tangkainya padat. 3. Batang. 4. Fungsi batang untuk mengedarkan mineral dan menerapkan makanan. Dan hasil diskusi kami. Terima kasih kita ucapkan kepada teman kita Najwan. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, sebelum kita melanjutkan ke kelompok lain yang menyampaikan presentasinya, ada nggak yang memberikan pertanyaan ke kelompok 3 tadi? Tidak ada. Berarti paham tuh? Kita lanjut. Kelompok 2 yang disampaikan oleh silakan Kira. Kami dari kelompok 2, kami akan membacakan diskusi kami. 1. Apa yang terjadi pada seledri dan bunga? Jawaban. Mengikuti warna air di dalam gelas. 2. Setelah tangkai bagian dipotong, apa yang diamati? Jawaban. Pada batang seledri terdapat rongga yang berisi air warna merah. Pada batang bunga tidak terdapat air karena padat. 3. Bagian tumbuhan apa yang kita amati pada pecahan ini? Jawaban. Batang. 4. Apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Jawaban. Fungsi batang menopang tumbuhan menyimpan makanan. Itulah hasil Hasil diskusi kami.
Iya, hebat, Bos. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan terus kepada teman kita Sakira dari kelompok 2. Nah, Bapak ambil kesimpulan secara keseluruhan karena hasil diskusi kita tadi. Rangkuman, ini dia rangkumannya dari hasil diskusi kita tadi. Tengok, bagian tumbuhan akar, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Akar juga berfungsi untuk menopang tumbuhan agar tidak roboh. Batang bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang daun dan bunga serta sebagai penghubung antar akar dan daun. Daun bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan dari cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Bunga bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memproduksi, yaitu menghasilkan biji dan buah. Bagian buah berfungsi untuk melindungi biji, membantu menyebarkan biji ke tempat lain. Biji bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan tumbuhan baru. Itulah bagian-bagian tumbuhan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, khususnya manusia dan seluruh hewan ini membutuhkan tumbuhan. Betul tidak? Kok dulu hasil diskusinya hebat kelompok 3, hasil diskusi kelompok 2 juga hebat. Tos, hasil diskusi kelompok 1 juga hebat. Tos. Ini refleksi bagaimana perasaan anak Bapak setelah mengikuti pelajaran hari ini. Lingkari atau buat checklist pada gambar di bawah yang ada di pelajaran kita itu. Bisa kan? Nah, kita laksanakan satu-satu. Mulai dari Citra dulu. Pilih perasaannya selama belajar dengan Bapak. Pilih di situ. Jual cepat. Najwan. Najwan, semangat Najwan. Tunjuk Gilang. Gilang. Mika. Good. Iya. Lanjut. Kelompok 2. Mesir. Bawa. Mesir. Ya. Kelompok 2. Mesir. Good. Nika. Kira. Good. Apa? Kira. Yuk, kira. Ya. Kira.
Lan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, hasil refleksi hari ini kelas kita menyatakan gembira semua, bersemangat semua, memilih yang ketawa atau bersemangat. Ini dia. Oke, terima kasih Bapak ucapkan anak Bapak telah memilih dengan gambar yang bersemangat atau simbol menunjukkan kegembiraan kita belajar hari ini. Mudah-mudahan apa ilmu yang Bapak sampaikan ini menjadi pedoman, bekal hidup, pelita untuk menjalankan kehidupan ke depannya lagi. Karena kita masih anak-anak atau masih kita sekolah dasar, mudah-mudahan semuanya besok menjadi orang-orang yang berguna, hebat untuk bangsa, tanah airnya, dan orang tua kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum Bapak menutup, Bapak kasih tugas di rumah agar tetap pelajaran ini ingat sampai di rumah. Mau? Oke, kalau mau Bapak bagikan tugasnya. Ini diisi di rumah. Kan kita sudah belajar dari ini. Nah, di situlah dia isinya semuanya. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lah, cara mengerjakannya, tengok. Cara mengerjakannya nanti itu kan ada petunjuknya tuh. Nah, petunjuknya ini bahas contohnya kata akar. Akar dicari dalam susunan huruf-huruf tadi. Boleh kalian lingkari, boleh kalian coret. Di garis boleh, di lingkari boleh. Nah, Bapak contoh ini. Contohnya, tengok Bapak tulis ya. Bapak contoh kan, sebentar coba. Berarti Bapak tulis. Tengok Bapak. Contohnya dalam huruf-huruf yang banyak tadi, jumpa umpamanya tulisan akar, umpamanya kan. Kalian boleh kalian coret begini. Gitu. Atau kalian lingkari huruf-hurufnya itu, gini juga boleh. Atau gini juga boleh. Tuh. Paham kan? Paham? Nah, kalau paham, dikerjakan di rumah. Kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dipimpin oleh Najwan. Najwan, tutup doa kafaratul majlis. Najwan. Siapa dulu Najwan? Berdoa mulai. Coba